Halo guys, balik lagi bersama aku Sari Melina. Jadi di video kali ini aku nggak bakalan bikin konten make up. Jadi aku bakalan ceritain pengalaman pribadi aku yang digangguin makhluk. Jadi ikutin terus dan jangan lupa sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Nah, jadi aku bakal ceritain pengalaman pribadi aku digangguin makhluk halus, teman-teman. Awal mulanya itu ceritanya pada tahun 2016. Jadi aku itu ngekos di Jalan Ilham, pertama aku ngekos, dan nggak lama aku pindah kosan di Jalan Pabenceng. Dan di Jalan Pabenceng itu ada kosan, ya itu kosan kayak kontrakan gitu besar. Jadi aku pindah ke situ karena ada kakak sepupu, dan aku juga satu kosan sama teman aku yang baru masuk kuliah. Nah, jadi aku sama teman aku itu satu kosan dan satu kamar juga, dan kakak sepupu aku juga ngekos di situ, dia sama suaminya. Jadi ceritanya itu di kontrakan itu kan ada 2 lantai, lantai atas sama lantai bawah. Jadi kami itu di lantai bawah. Lantai bawah itu ada 3 kamar. 2 kamar itu udah penuh, kamar kakak sepupu sama kamar aku dan teman aku, dan satu kamarnya itu kosong. Jadi 2 kamar yang penuh, dan yang di atas itu kamarnya udah penuh semua. Beberapa minggu aku dan teman aku ngekos di situ, baru beberapa minggu aja itu udah ada yang ganggu. Contohnya nih, tengah malam itu ada bunyi orang masak di dapur, terus kayak bunyi centongan dari WC itu jatuh, bunyi orang mandi juga tengah malam. Dan saya mikirnya itu mungkin cuman anak kos di atas mandi. Terus yang di dapur, mungkin saya kiranya itu kucing, karena di kosan situ banyak kucing. Jadi saya ngiranya itu kucing. Saya nggak pernah mikir kalau itu. Nah, kan tengah malam itu udah bunyi itu kan, bunyi piring jatuh. Nah, piring dan kualinya itu masih utuh dan masih rapi, tersusun rapi di tempatnya. Nggak ada yang make dan nggak ada yang jatuh. Dan saya nanya sama kakak saya, "Kak, tadi malam ada piring jatuh, bunyi piring dan kuali jatuh." Dan kakak saya jawab, "Itu mungkin anak kos di atas yang masak, tapi kok nggak ada bekasnya." Dan kakak saya bilang, "Enggak, itu anak kos di atas." Karena kakak saya udah tahu ada makhluk yang di situ, karena dia sering diganggu. Jadi dia tuh takut sendiri. Nah, jadi kalau tengah malam itu kan biasa suaminya itu pergi kerja. Jadi suaminya pergi kerja dan aku sama teman aku itu tidur di tempat kakak aku. Jadi kami tidurnya bertiga karena dia takut sendirian. Dan tengah malam itu biasanya kakak aku tuh nigau, katanya dia mimpi yang diganggu makhluk halus gitu. Dan dia juga malam-malam gitu dia cerita itu pernah dengar orang nyapu di atas kepalanya. Dan di situ saya mulai takut, teman-teman. Tapi takutnya itu nggak terlalu berlebihan sih, kayak takut biasa aja. Masih memberanikan di WC sendiri, masak di dapur sendiri, karena dapurnya itu gelap, teman-teman. Dan pernah satu kali saya itu memberanikan diri tengah malam pergi ke WC sendirian, dan rasanya ada yang ikuti, dan saya tuh kayak ngelihat sesuatu di atas tangga, di bawah tangga, karena katanya kan di bawah tangga itu di situ ada penghuninya.
Dan dulu juga di kamar aku sama teman aku itu ada penghuni, kayak ibu-ibu sama anaknya masih kecil, masih bayi, terus sama neneknya tinggal di kamar itu. Dan anak itu ketakutan, katanya dia lihat makhluk di pintu itu, jadi dia takut keluar dan dia terus di pojokan terus menangis. Jadi di dapur tempat kami masak itu, di situ tuh gelap, tempatnya gelap. Jadi kalau udah dipasang lampu biasanya putus. Dan pernah satu kali saya pergi di WC dan saya lihat lampu itu kedap-kedip, lampunya itu kedap-kedip. Jadi saya takut dan saya keluar lari gitu. Dan setelah saya lari, lampunya itu pecah. Jadi ceritanya saya itu kan mandi jam 6 sore. Katanya kan mandi jam 6 sore itu enggak boleh, karena itu para setan banyak kan berkeliaran. Dan teman saya itu tidur jam 6 sore juga. Nah jadi saya mandi. Setelah saya mandi setengah tujuh itu saya udah main HP aja di kamar, main HP, dan anak kosan itu pada keluar, yang di atas juga keluar lagi kosong, dan kakak sepupu aku dan suaminya itu lagi di salon di depan. Jadi aku sama teman aku aja yang di dalam kos. Jadi ceritanya pas saya duduk aja sekitar jam setengah 7 gitu, saya duduk. Pas selesai mandi kan saya duduk. Setelah itu saya dengar bunyi ada yang kayak nendang pintu dapur. Jadi pintu dapur sama pintu kamar kami itu kan bersampingan dekat. Nah, jadi kayak ada yang nendang pintu dapur itu 3 kali. Yang pertama ditendang itu, jadi saya mikirnya itu mungkin aja itu kucing. Jadi saya takut kan, mungkin aja itu kucing, pikir saya. Nah ditendang yang kedua dan yang ketiga kali, saya jadi makin takut. Kalau orang nendang pintu itu kan kadang ada yang goyang, kayak sela-sela itu goyang. Itu ndak ada yang goyang. 3 kali ditendang pintu dapur itu, dan 3 kali ditendang pintu kamar kami. Pintu kamar kos kami ditendang 3 kali. Dan kayak ditendang pertama itu saya udah takut. Terus teman saya yang tidur tadi, dia sampai kebangun. Dia bilang gini, ada apa sih katanya. Terus saya bilang, aku udah ketakutan, udah pegang tangan dia, udah kayak ada sesuatu, aku bilang seperti itu sama dia. Dan pertama kali ditendang itu ndak ada pintunya, pintu itu ndak ada goyang, teman-teman. Cuman dengar bunyi pintu ditendang aja, tapi ndak ada goyang pintunya. Dan ditendang yang kedua dan yang ketiga kalinya itu ndak ada goyang ya teman-teman. Biasanya kan kalau orang nendang pintu kan selanya itu goyang atau pintunya bergerak gitu. Itu ndak ada teman-teman, cuman bunyinya aja. Dan itu pas di depan kamar kami, pas pintu kamar kami ditendang. Dan di situ aku mulai takut sampai aku nangis dan aku ketakutan. Sumpah, baru pertama kali itu aku benar-benar takut dan digangguin sama makhluk halus. Dan tiba-tiba aja kakak aku sama abang ipar manggil, tapi itu udah jam 8 gitu. Dia manggil, terus saya teriak karena saya ketakutan. Jadi mereka kebingungan ada apa. Saya cerita sama mereka kalau tadi ada yang ganggu kami. Makanya dibilang jangan tidur pas maghrib, jangan mandi pas maghrib, dibilang seperti itu. Nah karena di salon itu banyak rame orang, jadi di salon teman-teman kakak itu juga ada cerita
Mereka cerita kalau pernah lihat cewek di dalam kos itu, sedangkan kosan itu lagi kosong dan anak kos itu lagi libur, jadi semuanya pulang, kosong semuanya. Kawan kakak aku itu lihat perempuan di dalam kosan itu, rambutnya panjang tapi nggak ada wajahnya. Dan di situ saya makin jadi takut, teman-teman. Dan sampai jam 9 dan jam 10 itu kami udah berani masuk di dalam kos lagi, tapi kami nggak berani pergi ke WC sendiri, pergi ke dapur sendiri, nggak berani karena dapurnya itu gelap, jadi kami nggak berani. Jadi di WC itu aku sama teman aku itu sama-sama masuk di WC, dan di dapur juga sama-sama. Dan tiba-tiba itu malam-malam saat teman aku udah tidur itu jam 12, sekitar jam 12 atau jam setengah 1, dan teman aku udah tidur. Aku nggak bisa tidur karena masih teringat dan masih kebayang saat diganggu tadi. Tiba-tiba tengah malam ada yang bunyi di atas tempat tidur kami, kayak ada orang cuci pakaian. Dan aku di situ makin takut lagi, tapi aku nggak berani bangunkan kawan aku. Dia masih pulas tidur dan aku masih ketakutan dengan bunyi itu. Dan aku juga pernah lihat bayangan orang di garasi motor. Jadi di garasi motor itu juga dulunya gelap, dan aku juga ada lihat bayangan orang di situ, tapi tidak ada yang lewat gitu, teman-teman. Dan aku juga cerita sama kakakku, jadi dia mulai terbuka. Dia bilang kalau di kosan itu memang ada penunggunya dan dia sering diganggu. Terus saya nanya, kenapa dari dulu nggak cerita? Karena kakak saya tak mau cerita dulu karena takutnya kami jadi takut juga. Dan sampai sekarang itu aku penakut, teman-teman. Dan sampai sekarang aku tuh jadi penakut. Lihat tempat gelap aku jadi takut sekarang. Kalau dulunya takut tapi tidak terlalu takut, kalau sekarang aku benar-benar takut. Nah teman-teman, itu pengalaman aku digangguin sama makhluk halus. Jadi kalau kalian punya pengalaman yang sama persis kayak aku, silakan komen di bawah ya.